Nah, dalam fikih ini nanti banyak lagi pembagian, ada fikih muamalat, ada fikih ibadat, ada fikih munakahat, fikih jinayat dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, yang kebanyakan kita fikih ini hanyalah di tingkat fikih ibadat misalkan. Nah, sekarang kita sudah mulai nih mempelajari tentang fikih muamalat. Setelah lahirnya pemikiran tentang perbankan Islam misalkan. Ya, tentang ekonomi Islam. Mulai dipelajari lagi di pesantren-pesantren, sekarang pun mulai dipelajari lagi tentang fikih muamalat. Tentang babul buyu misalkan, bab tentang jual beli, babul ijaroh, ya, bab tentang sewa menyewa, babul mudharabah, babul musyarakah. Ya, itu dipelajari lagi. Ini adalah fikih muamalat. Ya. Nah, begitulah lengkapnya agama kita itu, ada aturan-aturannya dalam kehidupan kita. Ya, baik dalam masalah ibadat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam masalah muamalatnya hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, usul fikih ya. Nah, tadi kalau fikih itu adalah produk, usul fikih itu adalah proses. Huwal ilmu bil qawaid wal buhuth allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam asyariah amaliyah min adillatiha at-tafsir. Sama itu tadi. Jadi usul fikih ini adalah kaedah dan juga metodologi ya untuk ya melahirkan hukum. Ya, hukum syariah yang bersifat amali. Ya, untuk kita amalkan. Cara sholat, cara puasa, cara haji misalkan. Ya. Nah, jadi prinsipnya itu ada pada ya usulul fiqh. Nah, di sini yang kita harus pahami. Dalam usul fiqh ini sendiri sudah ada mazhab. Ini yang saya ingin sentuh nih. Hatta di dalam usul fiqh itu sendiri sudah ada mazhab. Walaupun tadi ya kita katakan usul fiqh ini prinsip yang fix tadi di dalam mazhab. Tapi dalam usul fiqh sendiri itu sudah ada dua mazhab. Dua mazhab besar. Ya. Yang disebut sebagai thariqatul mutakallimin wa thariqatul fuqaha. Ya. Ada mazhab yang mengambil jalan mutakallimin, ahlul kalam, tetapi ada juga jalan yang mengambil jalan fuqaha. Apa bedanya? Ya, nanti kita lihat perbedaannya. Yang pertama kita lihat thariqatul mutakallimin ini nanti melahirkan 3 mazhab fikih besar. Usulnya satu, yaitu usul thariqatul mutakallimin namanya. Ya, tetapi nanti dia melahirkan 3 mazhab fikih, 3 ranting fikih. Fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali, ini usulnya sama, furu'nya beda. Ya, furu'nya yang terjadi perbedaan walaupun usulnya ini sama. Ya, ini namanya ya cara mutakallimun. Dan kadang-kadang kita sebut sebagai mazhab jumhur. Mazhab jumhur ini artinya 3 mazhab ini. Ya, apabila mereka bersatu ya tentang satu isu, maka ini namanya mazhab jumhur. Tetapi di sana ada satu lagi usul fiqh yaitu disebut sebagai thariqatul fuqaha dan ini hanya diadopsi oleh mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafinya punya usul sendiri dan punya furu sendiri. Apa bedanya di antara dua ini? Ya, cara mutakallimun itu ya tujuan utamanya adalah semata-mata membangun prinsip-prinsip umum melalui mantik dan juga argumentasi tanpa melihat kepada kesesuaian ranting fikih dan mazhab yang ada. Jadi mereka membangun pemikiran dulu. Dari pemikiran ini baru nanti dilahirkan hukum-hukumnya. Itu namanya thariqatul mutakallimin. Dibangun dulu prinsip-prinsipnya. Ya, jadi dia bersifat induktif, lebih bersifat induktif. Bukan, bersifat deduktif. Ya, deduktif. Nah, ini thariqatul mutakallim ini sifat usul fikihnya itu deduktif. Sementara cara fuqaha itu induktif, ya. Prinsip umum itu harus dibangun sesuai dengan ya ranting fikih dan mazhab. Jadi dibangun dari yang kecil kepada yang besar. Ini induksi namanya. Jadi ada metode induksi, ada metode deduksi. Ya, dalam usul fikih. Ya, makanya apabila sampai pada usul fikih ini sudah terjadi perbedaan. Saya akan memberikan contoh ya di sini. Contoh misalkan perbedaan di tingkat usul
Dan ini nanti yang melahirkan mazhab nih. Kenapa mazhab-mazhab berbeda? Di sini sebenarnya asalnya. Ya, di sini originnya itu di sini. Mazhab jumhur misalkan. Kita nih Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, hukum taklifinya itu cuma 5. Apa hukum taklifinya? Wajib, sunat, mubah, makruh, haram, 5 kan? Maliki 5 juga, Hambali 5 juga. Kita Syafi'i juga 5. Tapi kalau Hanafi 7. Nah, di situ udah ada hukum taklifinya 7, bukan 5. Nah, usulnya itu di situ. Yang mana yang 7 itu? 7 itu tambahannya begini. Hanafi itu yang hukum yang paling tinggi itu namanya fardu. Di bawah fardu itu wajib. Nah, mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Kita enggak. Kita wajib dengan fardu itu sama. Ini sholat fardu, ini sholat wajib. Sama. Tapi kalau Hanafi tidak. Ini sholat fardu, ini sholat wajib. Itu beda. Sholat yang 5 waktu itu sholat fardu. Sholat witir itu sholat wajib. Bagi Hanafi witir itu wajib. Makanya teman-teman kita yang bermazhab Hanafi itu mereka selalu melakukan salat witir. Karena witir itu wajib bagi mereka. Kita salat witir jatuhnya sunat. Masuk dalam kategori sunat kita. Tapi kalau Hanafi wajib. Nah gitu. Jadi ada fardu, ada wajib. Kemudian kalau sunatnya sama. Ya kan? Kemudian mubahnya sama. Nah makruhnya dia ada 2 lagi. Kita makruhnya 1. Dia makruhnya 2 Hanafi ini. Ada yang disebut sebagai makruh tanzihi. Ada makruh tahrimi. Makruh tanzihi ini adalah makruh yang lebih dekat kepada mubah. Kalau makruh tahrimi, makruh yang lebih dekat kepada haram. Gitu ya. Jadi makruhnya dibagi 2 tadi, fardunya juga dengan wajib bagi. Jadi kalau di ini kan ada 7, kita 5. Dari sini sudah terjadi perbedaan. Makanya kadang-kadang timbul beda, ini apa hukumnya ya? Dikembalikan pada mazhabnya. Oke, itu 1. Hukum wad'i ya, hukum taklifi. Kemudian, nah ini lagi dasar hukum. Bagi jumhur, al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Asal segala sesuatu itu boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya kan? Ketemu udang, ketemu cumi, boleh kita makan. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan udang dan cumi. Hanafi terbalik. Al-aslu fil asya at-tahrim. Hatta yadulla dalilu ala al-ibahah. Asal segala sesuatu itu tidak boleh. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ketemu cumi, ada dalil yang membolehkan cumi enggak? Enggak ada. Enggak boleh. Mereka enggak makan cumi, enggak makan udang. Karena tidak ada perintah yang membolehkan makan cumi dan makan udang. Karena mereka pakai prinsip asal segala sesuatu enggak boleh sampai ada dalil yang membolehkannya. Kita asal sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Udah terbalik. Ya. Kita mau milih mazhab yang mana nih? Mazhab yang ketiga apa? Mazhab yang ketiga apa? Harus konsisten ya kan? Mazhab yang ketiga kadang-kadang nggak makan cumi, kadang-kadang makan cumi ya. Ya, ala kulli hal. Nah itu ya. Jadi perbedaan prinsip itu nanti melahirkan perbedaan ranting. Kemudian hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah hukum-hukum yang mengatur hukum taklifi. Kita hukum wad'i itu dalam hal nih hukum nih sah. Kalau nggak sah apa? Batal. Cuma 2 kan? Kalau nggak sah ya batal. Ya kan harus diulang lagi. Itu jumhur tuh kita tuh. Syafi'i, Maliki, Hambali 2. Kalau nggak sah batal. Muamalah itu kalau nggak sah batal. Kalau Hanafi 3. Ada sah, ada batal. Satu lagi apa? Siapa yang tahu? Rusak. Ya. Nah, dia ada hukum yang namanya hukum rusak. Ya,
Jadi tidak batal dan juga tidak sah, di tengah-tengah dia. Ya, nah kalau dibenerin bisa jadi sah, kalau nggak dibenerin bisa jadi batal ya. Nah, kalau kita enggak, kalau udah begini udah batal ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. So jadi perbedaan-perbedaan fikih ini adalah hasil dari perbedaan usul yang demikian. Oke. Kemudian apakah mazhab itu hanya ada di dalam fikih saja? Kita nih dari tadi kita kasih contoh yang fikih-fikih saja kan. Apakah perbedaan mazhab itu hanya ada dalam fikih? Tidak. Mazhab itu ada di dalam bidang-bidang yang lain juga. Bahkan dalam bahasa Arab itu sendiri ada mazhab. Ya. Bahasa Arab itu sendiri ada mazhab. Ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah. Ya. Ini dalam bahasa Arab nih, ya. Ada mazhabnya. Dalam membaca Al-Quran ada mazhabnya. Cuman kita nggak sebut mazhab ya kalau dalam baca Quran. Itu namanya qiraah. Tapi mazhab sebenarnya hakikatnya. Ya, kita ada 7 qiraah yang mutawatirah. Ya, mazhab yang diimami oleh Abu Amr, Ibnu Katsir. Ya, ini bukan Ibnu Katsir yang mufassir nih, bukan yang punya tafsir. Ini Ibnu Katsir ahlul qura, ya. Ini ada 2 ulama yang terkenal dengan nama Ibnu Katsir, ya. Satu Ibnu Katsir yang punya tafsir Quran itu, ya. Satu lagi adalah Ibnu Katsir yang awal ini, ya, yang wafat tahun 120 Hijriah. Imam Nafi, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai. Nah, bacaan kita ini, ya, baik kita sadari ataupun kita menggunakan mazhab bacaan Asim. Ya, itu tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah bermazhab dalam membaca Al-Quran, sadar ataupun tidak sadar. Ya, teman-teman kita saudara-saudara kita di tempat lain mereka membacanya dengan bacaan yang lain. Ya kan, makanya kadang-kadang kita dengar agak lain sedikit bacaannya kan, karena mereka membaca qiraah yang lain. Kita konsisten membaca Quran kita dengan qiraah dari Imam Asim. Boleh nggak kita campur-campur? Tidak boleh. Dalam baca Quran ini nggak boleh kita campur-campur. Kita harus konsisten. Satu saja. Kalau enggak nanti kita sendiri yang bingung. Ya kan? Begitu. Dalam mazhab akidah begitu juga. Ada mazhab Asy'ariyah, ada mazhab Maturidiyah, ada mazhab Atsariyah. Ya. Nah, begitu juga dalam masalah fikih. Ya. Oke, baik. Saya ingin memberi contoh nih. Bagaimana perbedaan membaca Al-Quran itu melahirkan perbedaan mazhab. Nah, ini gara-gara kita beda cara kita membaca Al-Qurannya itu bisa lahir mazhab yang berbeda. Ya. Contohnya, kalau kita buka dalam surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Ya, di situ ada ayat tentang wudu. Ayat tentang wudu. Kalau kita perhatikan Al-Quran kita, itu ditulis lamastumun nisa. Lamnya itu bukan lam alif itu, lam biasa. Lam, mim, sin, ta, ya, mim. Lamastum. Kalau kita baca lamastum. Tapi di sini ada 2 bacaan, ada 2 qiraah. Ada yang membacanya dengan lamastum, tidak ada mad di situ, dengan lamastum. Dua-duanya adalah qiraah yang mutawatirah. Ya, dua-duanya dibenarkan. Rasulullah pernah membaca kedua-duanya. Rasulullah pernah membaca dengan lamastum. Rasul juga pernah membaca dengan lamastum. Tapi kalau kita menggunakan qiraah Asim, kita membacanya lamastum, ditaruh alif ditaruh panjang tuh di atas huruf lam itu. Tapi dulu asalnya nggak ada. Karena kita tahu dulu Mushaf Utsmani itu nggak ada titik dan baris. Jadi tulisan asalnya itu begitu, bukan lam alif begitu ya. Lam saja. Cuman qiraahnya itu ya, kita bisa baca dengan lamastum ataupun lamastum. Oke. Nah, ini misalkan qara'a Nafi wa Ibnu Katsir wa Abu Amru wa Asim wa Ibnu Amir lamastum. Nah, imam-imam kita ini seperti Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir,
Imam Abu Amr, Imam Asim, dan juga Imam Ibnu Amir, mereka membaca dengan lamastum. Jadi ada madnya. Ya. Wa qara Hamzah wal Kisai lamastum. Ya. Nah ini juga dalam surah Al-Fatihah misalkan. Maliki yaumiddin kah? Maliki yaumiddin. Dua-duanya. Ya kan? Boleh dibaca dengan Maliki yaumiddin ataupun Maliki yaumiddin. Tapi dalam surah An-Nas kita baca Malikin Nas ataupun Malikin Nas. Kita baca Malikin Nas, enggak boleh ada mad di situ. Enggak boleh kita kiaskan karena surah Al-Fatihah itu bisa dibaca dua, maka surah An-Nas juga bisa, enggak boleh begitu. Enggak boleh kita kiaskan karena tidak ada riwayatnya Rasulullah membaca itu dengan mad pada Malikin Nas. Kalau Fatihah ya. Nah begitu juga tentang lamastum. Tinggal lagi Malikin Nas dengan Malikin Nas tidak melahirkan hukum. Tapi kalau lamastum dengan lamastum melahirkan hukum yang berbeda. Karena kalau lamastum itu wazannya nih, kalau kita belajar ilmu soroh, wazannya fa'ala. Fa'ala itu artinya sentuh menyentuh. Ya. Tapi kalau lamastum sentuh saja. Kalau fa'ala, lamasa itu sentuh, ada intensity di situ. Makanya ulama mengartikan lamastum itu sebagai jima. Nah, ini dibawa ke sana. Kalau lamastum itu sentuh saja. Nah, ini implikasi hukumnya ke sana. Akhirnya nanti melahirkan perbedaan. Ini sentuh wanita batal apa enggak? Nah ini ke sana. Ya kan? Nah mazhab Syafi'i mengatakan sentuh wanita batal. Tapi mazhab lain tidak batal ya. Apakah mereka kedua-duanya tidak ikut Quran dan Sunnah? Ikut, tinggal lagi cara membacanya yang berbeda. Nah inilah yang menyebabkan timbulnya mazhab. Di antaranya dari Quran itu sendiri. Ya. Jadi perbedaan mazhab itu dari Quran itu sendiri, dari contoh Rasulullah SAW sendiri ya, yang memberikan kemungkinan kita berbeda. Itu di zaman Rasulullah sudah ditampung perbedaan-perbedaan itu. Tinggal lagi nanti umat yang ingin konsisten berpegang dengan satu saja dari apa yang dicontohkan Rasulullah boleh saja, selagi Rasulullah tidak membatalkannya. Jadi kalau Rasulullah nih pernah mengamalkan satu amalan, kemudian amalan itu kita ikuti secara konsisten, boleh nggak? Boleh. Selagi Rasulullah tidak membatalkannya. Nah, kecuali Rasul mengatakan, dah kamu nggak boleh lagi. Ya kan? Nah itu baru tidak boleh. Ya. Tapi kalau Rasulullah tidak ada itunya, silakan diikuti. Ya kan? Baik. Nih saya mengejar waktu juga nih supaya apa namanya? Kita punya diskusi lebih ini. Oke, saya ingin memberi contoh sekitar 2 atau 3 slide lagi insya Allah. Ya. Jadi selain dari Al-Quran itu sendiri yang bisa melahirkan mazhab, hadis itu sendiri juga bisa melahirkan mazhab. Hadis yang berbeda. Nah ini menarik, saya ambil ini dari Musnad Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu sebenarnya punya sanad hadis ya. Tinggal lagi tidak populer ya di kalangan di luar ini. Jadi dalam Musnad ini dikatakan begini. Ijtama Abu Hanifah wal Auza'i fi daril Hanautin di Makkah. Satu hari Imam Abu Hanifah bertemu dengan Imam Auza'i. Imam Auza'i ini imamnya orang-orang Syria. Ya, Abu Hanifah imam orang-orang Irak. Jadi satu hari mereka ketemu di Mekah. Mungkin lagi pergi haji. Ya, Imam Auza'i ini ketemu sama Abu Hanifah. Faqala Auza'i li Abi Hanifah, ma balakum la tarfa'una aydiyakum inda ruku' wa inda raf'i minhu. Kamu nih apa yang jadi masalah pada kamu? Kenapa kamu kalau sholat ya tidak mengangkat tangan ketika ruku dan ketika i'tidal? Nah itu pertanyaan dari Imam Auza'i. Kok kamu kalau sholat cuman angkat tangan sekali saja takbiratul ihram, ruku nggak angkat tangan, ya, tidak juga nggak angkat tangan. Maka dijawab oleh Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah li ajli annahu lam yasih an Rasulillah sallallahu fi syai'. Karena kata Abu Hanifah mengangkat tangan ketika ruku
Dan tidak sah, tidak sahih hadisnya kata Abu Hanifah. Ya. Kemudian Auza'i enggak setuju. Ya. Dia kata, "Kaifa la yasihu wa qad haddatsani Az-Zuhri an Salim an abihi Abdullah ibn Umar annal ya Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab an anna Rasulullah kana yarfa'u yadayhi hidha'a min kibaihi idza iftataha as-shalah ya wa inda ruku' wa inda raf'i minhu." Bagaimana kamu mengatakan hadis ini tidak sah, tidak sahih? Ya, padahal saya menerima hadis ini dari Imam Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ya, dari Umar bin Khattab, dari Rasulullah. Rasulullah itu ya kalau sholat dia mengangkat tangannya ya di hadapan pundaknya ya, ketika dia memulai sholat, kemudian dia angkat tangan lagi ketika dia ruku, kemudian dia angkat tangan lagi ketika yang tidak. Dan rawi-rawinya rawi-rawi yang sahih semua, rawi yang thiqah ya kan. Jadi kata Imam Auza'i, bagaimana kamu mengatakan hadis ini tidak sah? Sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam yang thiqah. Faqala Abu Hanifah, maka Abu Hanifah jawab, haddatsana Hammad an Ibrahim an-Nakhai an Alqamah al-Aswad an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah kana la yarfa'u yadayhi illa inda iftitahis shalah wa la ya'udu li syai'in min dzalik. Kata Abu Hanifah, saya dapat hadis juga artinya dari guru dia Hammad, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu ya hanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram saja. Wala ya'udu li syai'in min dzalik, dan Rasulullah tidak mengulangi lagi angkat tangan di luar daripada itu. Itu jawaban Imam Abu Hanifah. Faqala Auza'i, kemudian Auza'i enggak setuju lagi, dibantah. Uhadditsuka 'aniz Zuhri an Salim an Abdillah wa taqulu haddatsani Hammad an Ibrahim. Saya udah katakan riwayat hadis saya ini dari Zuhri, dari Imam Zuhri, dari Salim, dari Abdullah, ini semua orang-orang hebat semua. Kamu yang mengatakan riwayat dari Hammad, dari apa jawaban Abu Hanifah? Kana Hammad afqahu minaz Zuhri. Hammad itu lebih faqih dari Imam Zuhri katanya. Ya, wa kana Ibrahim afqahu min Salim. Dan Ibrahim ini lebih faqih ya dari Salim. Wa Alqamah laisa bidun Ibnu Umar. Ya. Wa in kana li Ibnu Umar ya suhbatun lahu wa fadlu subahtihi ya. Alqamah juga tidak lebih rendah katanya dari Ibnu Umar, walaupun Ibnu Umar itu sahabat Rasulullah ya. Fal aswad lahu fadlun wa Abdullah ya. Ibn Mas'ud huwa Abdullah. Kita juga tahu al-aswad ini siapa, dan kita juga tahu siapa itu Ibnu Mas'ud. Jadi begitu Ibnu Abuna mengatakan, nih dalil kami ini riwayatnya orang-orang ini, orang-orang hebat semua, faqih-faqih semua. Sedangkan Imam Zuhri, Salim ini bukan faqih. Akhirnya wasakata Auza'i. Auza'i pun gak bisa membantah Imam Abu Hanifah. Karena apa? Karena syarat-syarat hadis Abu Hanifah ini lebih ketat daripada syarat-syarat muhaddisin yang biasa. Ya. Jadi di antara syarat rawi bagi Muhammad itu dia mesti ahli fikih. Bukan sekedar periwayat saja. Nah, di sinilah akhirnya terjadi perbedaan mazhab. Ada yang mengambil hadis itu hanya sekedar dari perawi hadis biasa, ada yang mengambil hadis itu dari perawi hadis yang juga faqih. Nah, seperti kasusnya Imam Abu Hanifah. Ya, oleh sebab itu maka hadis bisa melahirkan mazhab. Ini yang menyebabkan perbedaan mazhab. Ya. Nah ini slide yang kedua terakhir. Apakah kita bisa keluar dari mazhab? Ini persoalannya. Bisa nggak kita keluar dari mazhab? Ya. Jawabannya adalah tidak. Kita tidak akan bisa keluar dari mazhab. Ya. Kemana saja kita pergi udah dikepung sama mazhab. Istrinya gitulah, udah dikepung sama mazhab. Mau ke sini ada mazhab itu, mau ke sini ada mazhab itu, mau ke sana ada mazhab ini, mau ke sini ada mazhab ini. Ya kan? Sebenarnya kita gak bisa lari dari mazhab. Hakikatnya, walaupun kita mengatakan kita tidak bermazhab, ya, tetapi sebenarnya kita gak bisa lari dari mazhab. Hakikatnya kalau kita teliti dari segi keilmuan, sebenarnya kita tidak bisa lari dari mazhab.
Contohnya misalkan, bagaimana kita bisa keluar dari cara membaca Al-Quran yang telah ditetapkan oleh para imam kita? Bisa nggak kita lari dari membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama gitu? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau nun mati ketemu ba, ya itu harus dibaca dengan iqlab misalkan. Ya, nun mati berteman dengan huruf-huruf huruf-huruf ikhfa, harus dibaca dengan ikhfa. Harus begitu, udah nggak bisa lari lagi kita. Udah dikepung oleh ilmu-ilmu para ulama kita. Tinggal lagi kita iktiraf ataupun tidak, itu saja. Kalau kita iktiraf, kita mengakuinya berarti kita berilmu. Kalau kita tidak iktiraf, ya berarti kita nggak tahu, ya kan, itu saja. Tapi hakikatnya kita mengikuti mereka. Hakikatnya kita mengikuti mereka. Ya. Jadi pada hakikatnya kita itu nggak bisa keluar dari mazhab. Nggak bisa ya. Ya. Begitu hakikatnya. Jadi apa yang kita lakukan adalah ya, apa yang kita lakukan adalah ya mengikuti mazhab ya secara konsisten, teratur ya dan disiplin. Nah, ini yang kita bisa pilih. Kita hanya bisa mengikuti mazhab yang teratur, konsisten, disiplin, ataupun ya kita mengikuti ya secara tidak terstruktur. Ya. Nah, ini jadi hanya ada dua pilihan saja. Kita ikuti dia secara teratur ataupun kita milih-milih gitu, ya. Tapi itu pun udah disediakan oleh mazhab. Ya, itu sudah tersedia oleh mazhab. Kita misalkan sholat subuh mau nggak kunut, udah ada mazhab Hanafi nggak kunut. Mau kunut, udah ada mazhab Syafi'i. Ya kan? So, jadi pilihan kita hanyalah apakah kita konsisten dengan satu ataupun kita memilih-milih, itu saja persoalan kita. Ya. Maka oleh sebab itu kita saling menghormati lah ya. Bagi yang berpegang dengan mazhab ya sudah konsisten. Bagi yang tidak mau terikat dengan mazhab ya silakan. Ya, silakan saja ya. Tapi tinggal lagi jangan mengkritik orang yang bermazhab karena orang-orang itu konsisten berpikirnya. Yang ini dia pilih-pilih. Oleh sebab itu dua majelis tarjih belum tentu melahirkan hukum yang sama. Karena yang ini milih racikannya lain, yang ini racikannya lain ya. Ya hasilnya lain. Ya, tapi yang satu ini dia konsisten. Ya. Dulu umat kita bermazhab. Dulu nih umat kita bermazhab sebenarnya. Oleh sebab itu maka cara mereka berpikir itu konsisten. Mereka tidak bingung. Nah, sekarang ini hasil yang buruk dari tidak bermazhab bukan berarti tidak sah dari syariatnya. Tinggal lagi efek negatif dari tidak bermazhab itu adalah melahirkan kekeliruan berpikir. Itu saja. Ya kan? Membuat kebingungan pada diri sendiri dan membingungkan orang lain. Nah, itu kalau kita tidak bermazhab itu konsekuensi negatifnya itu membingungkan diri kita dan membingungkan orang lain. Tapi kalau kita bermazhab, kita konsisten. Dan dulu umat kita ketika mereka memimpin peradaban, mereka hidup dengan mazhab. Karena apa? Karena pemikiran mereka konsisten. Jadi nggak banyak ini ya, nggak banyak cabang. Udah anatul ya, udah selesai ya, masalah-masalah begitu udah selesai. Nggak perlu nggak perlu gitu membuat roda baru lagi ya. We do not need to reinvent a new wheel gitu kata orang Inggris ya. Kita nggak perlu lagi untuk menciptakan roda yang baru. Roda ini sudah ada, pakai aja. Ya. Nah, jadi dulu tuh di antara rahasia kejayaan umat Islam dahulu itu cara berpikir mereka itu bermazhab. Nah, kalau kita ingin mengembalikan kembali kejayaan umat Islam, ini kita harus luruskan dulu pemikiran kita nih. Harus konsisten dulu pemikiran kita. Kalau kita masih ini nanti kita sendiri bingung dan orang lain pun bingung juga. Sah ataupun tidak ada sah. Kalau dari segi itunya sah.
Ya, dari segi keabsahan ya sah, bukan tidak sah. Tidak bermazhab pun sebenarnya sah. Tinggal lagi tadi efek negatifnya itu tadi, ya cepet ini gitu, cepet keliru gitu. Karena kita nggak punya ini, nggak punya pegangan yang fix. Ya, nah, jadi seperti itu. Dan hakikatnya mereka yang tidak bermazhab juga adalah apa namanya, nggak bisa keluar dari mazhab hakikatnya. Ya, begitu. Nah ini slide saya yang terakhir, ya kan? Nah, kita udah hampir jam 7, ya kan? Cara belajar, ya, cara belajar yang benar dalam mengikuti mazhab. Ya. Nah inilah apa namanya petua ya. Pertama ya, kita ikuti mazhab yang masyhur di negeri kita. Ya. Jadi tadi baik yang bermazhab ataupun yang tidak bermazhab, dua-duanya sah. Tinggal lagi bermazhab itu berpikir secara sistematik, secara terstruktur, secara teratur. Ya. Dan cara yang paling praktis untuk kita mengikuti mazhab adalah ikuti mazhab di negeri kita. Nah, negeri kita nih Nusantara nih, ya mazhabnya Syafi'i. Kalau kita di Pakistan, kita di Turki, ya mazhabnya Hanafi. Ya kan? Kalau kita di Maroko, kita di Aljazair, ya mazhabnya ya Maliki. Kalau kita di Saudi, ya mazhabnya Hambali. Nah yang kacau ini, kita belajar Indonesia misalkan mazhab Syafi'i, pergi ke Turki, kita ingin memaksakan mazhab Syafi'i kita ke Turki, nah itu yang kacau. Ataupun kita belajar di Saudi mazhabnya Hambali, pulang ke Indonesia mau memaksakan mazhab Hambali di sini, ini yang kacau. Ya, padahal semua itu sama aja. Nah ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu yang hikmahnya itu adalah, nah, kalau kita berada di satu negeri itu ya ikuti saja mazhab negeri itu. Ya kan? Ya kalau kita di Saudi ya kita ikut mazhab Hambali. Imam di Mekah nggak baca kunut misalnya, kita nggak baca kunut juga, walaupun kita di negeri kita mungkin kita baca kunut misalkan. Ya. Gak ada masalah ya. Saya pernah hidup di berbagai negara. Saya pernah hidup di negara yang bebas seperti Indonesia. Saya pernah di Malaysia, negara yang strict kepada satu mazhab saja. Saya pernah hidup di Bahrain yang mayoritasnya Syiah walaupun dikuasai oleh Sunnah. Saya pernah hidup di negara kafir ya, di Inggris ya. Saya pernah hidup di negara yang bermazhab ibadi. Saya nggak pernah merasakan ada masalah. Ya, bagi saya Islam itu luas, ya. Dan saya tahu perbedaan-perbedaan itu hanyalah perbedaan ranting yang tadi itu tidak menyentuh tentang inti daripada agama Islam itu sendiri, ya kan? Nah, semua itu umat Rasulullah SAW. Jadi ikuti mazhab yang masyhur ya di negeri kita. Kemudian belajar dengan guru yang berpegang dengan mazhab tersebut atau dalami kitab mazhab tertentu jika mampu mengkajinya sendiri. Berguru. Ya. Nah, yang dikatakan berguru ataupun belajar dalam Islam itu apa? Nah, ini juga satu topik yang menarik ya untuk kita kaji. Dulu umat kita yang namanya belajar berguru itu ya betul-betul berguru, seperti kita di sekolah, di universitas betul-betul berguru gitu. Guru itu kenal dengan kita dan kita kenal dengan guru. Itu harus begitu. Sekarang kan kita belajar di internet ya, di YouTube. Iya saya kenal dengan ustadz itu, saya kenal dengan ustadz ini, saya ikut ustadz itu. Tapi ustadz itu kenal gak dengan antum? Nah, masalahnya di situ kan, dia tidak kenal dengan kita. Kita kenal dengan dia, tapi dia tidak kenal dengan kita. Berguru yang sebenarnya itu adalah kita kenal dengan guru dan guru itu kenal dengan kita. Nah, ini yang hilang ya dalam masyarakat kita ya. Kita tidak kenal, guru tidak kenal dengan kita. Karena kita tadi itu belajar kita pun tidak sistematik. Ya kan? Ini yang hilang dan ini yang mungkin insya Allah di masa depannya kita harus perbaiki, ya kan? Jadi memang harus berguru, ya. Apalagi kalau guru itu bersanadnya, punya isnad, nah itu lebih sempurna lagi, ya, lebih sempurna lagi.
Kemudian jika ingin membuat perbandingan mazhab, ya, kuasai dulu satu mazhab. Kemudian baru beralih dengan perbandingan mazhab yang lain. Ya, jangan awal-awal itu kita udah buat perbandingan dulu ya. Yang bagusnya itu kuasai dulu satu mazhab, setelah itu baru buat perbandingan dalil yang tentang itu, nggak kenapa. Tapi kalau kita dari awal-awal udah buat perbandingan, nanti nggak mateng-mateng kita. Sama kayak orang belajar bela diri, baru belajar silat sedikit udah pindah ke karate. Habis karate pindah lagi ke judo. Habis judo belum selesai pindah lagi ke kungfu. Akhirnya nggak menguasai semua. Kalau pengen kuasai dulu silat habis ya, baru kita buat perbandingan antara silat dengan kungfu ini di mana perbandingan. Baru kita pelajari kungfu ya. Nah, gitu. Kalau kita dari awal campur-campur, nah nanti kita sendiri yang bingung, ini apa nih ya. Ya, ini ilmu bela diri apa ya? Nah begitu. Sebaiknya begitu supaya kita disiplin. Tapi kalau nggak begitu, sah nggak? Sah. Sholatnya tetap sah kalau kita ikut rukun dan syaratnya tetap sah. Puasa kita, haji kita ikut rukun dan ini tetap sah. Baik kita mengamalkan syariat itu dengan mazhab ataupun tidak dengan mazhab, ya selagi dia sama usul ya, rukun dan juga syarat-syaratnya, selagi itu dia sah. Tinggal lagi tadi itu, kalau pemikiran begitu kita pegang, nanti dia akan ada implikasi-implikasi yang lain ya dari segi pemikirannya ya, dari segi konsistennya. Kemudian dalam kita belajar mazhab juga harus ada adab ya. Jadi setinggi mana ilmu yang kita ada sekarang ini tidak akan melampaui ketinggian ilmu para imam mujtahid mutlak kita. Sampai sekarang belum ada sarjana ataupun intelektual atau ulama yang mengalahkan imam-imam kita ini. Itu belum ada sampai sekarang, bayangkan. Ya. Imam-imam kita ini sangat dahsyat, ya. Jadi imam-imam kita seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ini punya murid-murid orang-orang yang hebat. Ya, dan murid-murid para imam-imam kita ini bukan hanya pinter dalam satu bidang. Jadi muridnya itu ada yang ahli hadis, ada ahli tafsir, ada ahli bahasa, ada ahli sejarah. Ini murid-murid imam-imam mujtahid mutlak kita. Ya. Jadi sebenarnya mazhab ini bukan para imam ini yang mendirikan, bukan, tetapi murid-murid itu yang menetapkan prinsip-prinsip itu, prinsip gurunya itu. Ya kan? Karena murid-muridnya ini pandai-pandai, pinter-pinter nih, cerdas-cerdas dan ahli-ahli ilmu semua. Dan mereka merasa bangga ya apabila diasosiasikan dengan guru itu. Ya. Dan mereka bukan orang sembarangan tadi itu. Ada ahli hadisnya, ada ahli tafsirnya, ada ahli bahasanya, ada ahli ya sejarahnya. Itu murid-murid para imam kita. Ya, Imam Nawawi itu, Imam Ghazali itu. Bukan orang kaleng-kaleng ya. Nah, istilah baru nih ya, kaleng-kaleng. Dulu saya nggak pernah dengar kaleng-kaleng ya. Ada istilah sekarang kaleng-kaleng. Orang Malaysia bilang calang-calang. Ya, bukan calang-calang orang ya, bukan orang kaleng-kaleng. Itu orang-orang hebat semua. Ya. Nah, begitu. Tapi tetap mereka juga ya, lihat Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, udah ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, tetap aja mengatakan saya ini Syafi'iyah, saya ini pengikut Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Suyuti. Ya, itu bukan orang kaleng-kaleng ya. Nah, mereka yang menolak mazhab, mereka yang tidak bermazhab, ya, terutamanya yang menolak nih, yang anti mazhab. Ya, kalau sekedar tidak bermazhab, masih menghormati mazhab, oke. Tapi ada yang anti mazhab nih, nggak boleh katanya bermazhab. Jadi mereka yang menolak mazhab sebenarnya sedang membuat mazhabnya sendiri. Iya, hakikatnya dia sedang membuat mazhabnya sendiri. Nah, adakah jaminan ada yang mengikut? Belum tentu, ya. Ada resiko di situ ya. Ada resiko yang besar. Mendingan kita
udah ikut yang sudah terjamin daripada ngikutin yang baru-baru ini ya, yang belum tentu juga. Jadi kesimpulannya, masalah mazhab ini nggak perlu kita jadikan isu besar. Ya, mazhab adalah pemikiran yang terstruktur, rapih, tersistematik, dan bisa membimbing pemikiran kita itu lebih kepada tumpuan. Ya, walaupun tidak bermazhab juga sah ya dari segi syariahnya. Tinggal lagi tadi itu ada efek negatifnya. Efek negatifnya adalah bisa membuat pikiran kita kemana-mana gitu, tidak teratur. Itu saja. Ya. So jadi dengan ini slide saya yang terakhir, pas sudah jam 7 ya. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi untuk tanya jawab, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memaparkan kajian. Tak terasa jamaah sudah jam 7. Luar biasa Bapak ini. Belum dibuka sudah mengangkat tangan. Insya Allah kita masuk sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini kita tampung dulu 2 pertanyaan. Untuk periode pertama 2 pertanyaan, 1 dari Ikhwan, 1 dari Akhwat. Jadi langsung 2 pertanyaan masing-masing 1 orang, dimohonkan 1 pertanyaan, dan mudah-mudahan semoga pertanyaannya yang menyangkut dengan kajian yang dipaparkan pagi hari ini. Silakan Bapak 1 dari Akhwat, ada yang ingin bertanya? Ayo, kok malu-malu ini biasanya? Biasanya nggak seperti ini nih. Ya, dari Bapak dulu, silakan Bapak. Mohon sebutkan namanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faizal. Kami 6 orang dari Masjid Jabal Rahmah, Bojongkoneng Atas. Senang sekali bisa hadir Pak Ustadz dan mendengarkan kajian. Saya ingin menanyakan tentang bagian awal yang Ustadz sampaikan tadi tentang adanya mazhab yang 8, yang itu menurut Pak Ustadz tadi sebetulnya pada tingkat ruhiyah itu masih sama gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah di dalam kenyataan masyarakat kita malah dihadapkan dengan fakta bahwa banyak orang yang menyatakan bahwa dia punya Quran sebetulnya yang tidak sama dengan ini, tapi masih di sana, entah di mana kita nggak tahu. Kemudian ada juga yang menyatakan imamnya mereka lebih hebat dari Rasulullah sendiri, dan Rasulullah sendiri itu adalah bukan tidak sama dengan Muhammad, yang Muhammad kita tuh beda, dan itu di Bandung yang nyatakan itu. Kemudian bahwa Muhammad itu salah pilih malaikat itu, sebetulnya bukan kepada Rasulullah wahyu itu kan. Nah mungkin sudah pahamlah semua, kita tidak usah lebih jauh, sehingga MUI Jawa Timur sudah nyatakan pendapat, didukung oleh MUI Nasional, dan minggu lalu MUI Jawa Barat juga menyatakan pendapat. Nah, apakah perbedaan ini masih bisa diterima pada ruhiyah itu, sehingga dia layak untuk dikatakan orang seperti ini masih satu mazhab tersendiri yang bisa kita terima sebagai saudara Islam kita? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ada 1 pertanyaan lagi kita tampung dari Ahwat, ada? Tidak ada ya, kita lewat, silakan. Ya, di sini. Ya, silakan. Tolong bantuannya langsung. Ya. Silakan, mohon sebutkan namanya dan dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian. Saya bisa dibilang pemuda hijrah sih Ustadz. Saya masih sekolah, saya sekolah di SMK Negeri 2 Cimahi. Nah, berhubung saya itu masih belajar Ustadz, di antara banyak perbedaan seperti mazhab, dan saya itu masih bingung Ustadz, karena berhubung masih belajar, saya itu bingung membedakan antara perbedaan dan penyimpangan, karena saya itu waktu belajar banyak kayak ibadah ini tuh bid'ah, ibadah ini apalah hukumnya. Saya tuh bingung gitu Ustaz, karena saya itu
khawatir hijrah saya itu hijrah ke arah yang salah gitu. Mohon bimbingannya Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Yang satu pemuda hijrah, yang satu sudah senior seperti. Pas berarti beragam, alhamdulillah. Silakan Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan dari jamaah, 2 pertanyaan. Silakan Ustadz. Ya, jadi yang pertama itu, kalau dia Qur'annya sudah tidak sama dengan Qur'an kita, dan dia mengatakan nabinya berbeda dengan Muhammad, ya kan? Dan ada orang yang lebih tinggi lagi kedudukan agamanya dari Nabi Muhammad, maka orang itu di luar Islam sudah tidak Islam lagi gitu. Ya kan? Itu bukan mazhab yang bukan mazhab yang bisa kita terima perbedaannya. Itu sudah keluar dari Islam. Ya, itu jelasnya keluar dari Islam. Ya, tapi kalau Qur'annya masih sama, Rasulnya masih sama, ya, cuma gerakan sholatnya berbeda, nah itu masih oke ya. Tapi kalau jelas-jelas tadi ya, jadi dalam Islam ini ada yang disebut al-ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang bisa difahami secara mudah ya oleh masyarakat awam ataupun apalagi oleh ulamanya. Nah itu juga yang menjadi titik tolak apa yang dikatakan perbedaan itu dan juga apa yang dikatakan penyimpangan. Jadi kita harus tahu prinsip-prinsipnya dulu. Nah tadi itu kita harus pelajari prinsip. Di antara prinsip itu ada yang sebagai al-ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang secara dorurinya, secara prinsip dasarnya itu sudah difahami oleh umat Islam. Quran kita ya sama kan, Quran, sholat 5 waktu, puasa ya, bagi haji, itu semua umat Islam juga udah tahu gitu. Itu adalah Islam. Ya. Itu ya, al-ma'lum din bid-darurah. Dalam Islam ini juga ada yang disebut sebagai ijma. Nah, ini juga ijma nih prinsip nih. Nah, kalau keluar dari ijma, nah itu bisa membuat penyimpangan. Tadi gitu. Kalau keluar dari al-ma'lum minad-din bid-darurah bisa menyimpang. Keluar dari ijma bisa menyimpang. Jadi kita harus tahu ijma juga. Ya. Kemudian kita juga harus tahu tentang mana yang usul, mana yang furu. Nah, kalau kita tahu ini, kita tahu ini keluar dari usul kah ataupun ini furu saja. Nah, di situ nanti kita bisa membedakan ini perbedaan atau ini penyimpangan. Ya, jadi dalam Islam begitu juga. Dalam Islam juga, dalam syariah kita ada yang disebut sebagai al-muhkamat. Sesuatu yang sudah muhkamat, sudah pasti hukumnya. Nah, dari muhkamat ini juga kita bisa mengetahui ini perbedaan atau ini penyimpangan. Ya kan? Nah, begitu. Ya, so ada beberapa panduan untuk kita memahami ini penyimpangan ataupun ini perbedaan. Kalau sudah menyangkut Quran kalau udah bukan Quran kita itu penyimpangan sudah. Itu muhkamat tuh kalau Quran tuh dia al-ma'lum minad-din bid-darurah, ijma, usul, sesuatu yang muhkam Quran. Ya, di luar pada Quran ini, di luar kalau ada yang mendakwa dia punya Qurannya sendiri lain dengan Quran kita, kelas dia bukan dari kaum muslimin. Ya, dia bukan dari kaum muslimin. Oke. Jadi itu diantara ya, jadi ada kaitannya nih. 2 pertanyaan itu kita bisa gabungkan dan kita bisa jawab. Cuman tadi ya untuk mengetahui mana yang ma'lum minad-din bid-darurah, mana yang usul, mana yang muhkamat. Nah, kita harus belajar. Memang tidak ada shortcut ya dalam masalah pembelajaran Islam ini. Tidak ada shortcut. Tidak ada jalan pintas. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus belajar. Dan belajar yang benar itu adalah berguru. Dan berguru itu hanya guru kenal dengan kita, kita kenal dengan guru. Ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, itu mudah-mudahan ke depannya kita bisa memperbaiki lagi diri kita insyaallah. Ya. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Berarti jelas ya Ustadz ya. Tadi yang disampaikan pertanyaan tadi yang tadi tidak disebutkan walaupun kita sama-sama tahu ya Pak ya. Ya, itu sudah jelas dan untuk adik kita mudah-mudahan istiqomah dan diberikan kemudahan dalam belajar
Kita sama-sama bareng-bareng belajar. Kita buka 2 pertanyaan lagi. Dari Ahwat, saya buka terus nih. Oh ada, silakan Ibu. Dan dari Ihwan. Ya, boleh. Ibu dulu, boleh. Silakan Ibu, mohon sebutkan namanya. Berdiri duduk gini. Boleh duduk juga Ibu, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Endah Ustadz dari Arca Manik ya, Bandung Timur. Ini bolehkah kita memang tidak boleh mencampurkan mazhab ya tadi yang disampaikan ya. Misalnya kita memang karena kita ada di Indonesia yang mayoritas Syafi'i ya kita ambil itu. Tapi untuk beberapa hal tertentu yang kita rasa berat kita geser sebelah gitu. Maksudnya tuh kita cari hal yang lain kan mungkin untuk sholat kita ambil Syafi'i tapi untuk beberapa hal yang kita rasa berat kemudian kita cari yang lebih mudah atau lebih applicable gitu buat kita gitu. Itu apakah boleh atau tidak gitu ya. Begitu saja. Contohnya apa yang mudah, yang berat di Syafi'i dan misalnya, mudah. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya tentang itu, tentang apa? Aduh saya tawaf, lupa. tawaf. Tawaf bukan Tawaf tawaf. di bersentuhan. Bersentuhan Nah, Bu. ya itu misalnya kalau tawaf mungkin kan kita karena tinggal kalau kita ke sana pasti ikut mazhab sana ya. Mazhab Hambali yang tadi Ustadz sampaikan kalau di negara tempat kita itu kita ikut mazhab sana berarti kayaknya itu bukan itu deh. Misalnya itu tentang apa? Bercadar, enggak bercadar juga tentang apa? Menjamah sholat misalnya kan kalau tidak salah mazhab Syafi'i itu harus bersyaratnya sekian puluh kilo gitu ya. Nah terkadang kan dengan kondisi kota Bandung yang macet begini itu teh enggak itu ya buat kitanya karena jadi kita kesiangan terus kalau bersyarat panjang begitu gitu. Akhirnya kita ngambil yang sebelah yang lebih ringan begitu misalnya. Kalau begitu bolehkah gitu? Punten saya mah masih awam sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan pertanyaan kedua. Di Bandung deket tapi lilanya Bu. Deket tapi lama ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian dari Bogor, tapi tiap akhir pekan insya Allah kesini biasanya. Dari Bogor nih. Masya Allah. Keluarga di Bandung tapi Ustaz. Pertanyaan saya tentang tadi dijelaskan bahwa ternyata dalam hal akidah juga ada mazhab, ada Asy'ariyah, Maturidiyah begitu ya. Yang saya rasakan di masyarakat ada mungkin kawan saya begitu ya, ketika ada perbedaan dalam masalah akidah itu dia langsung mengecap yang seperti Ustaz tadi katakan seperti takfiri begitu. Dalam hal mungkin yang Asy'ariyah Allah itu tidak memiliki tempat gitu ya, dan mereka mengatakan hal istiwa di arasy gitu ya. Padahal seperti yang tadi Ustaz sampaikan bahwa dalam membaca Al-Quran juga, memahami Al-Quran juga mengakhirkan mazhab yang berbeda. Istiwa itu apakah itu bersemayam atau seperti apa? Mungkin mohon penjelasannya bahwa tentang hal itu jangan sampai ada mengkafirkan yang berbeda pemahaman dalam hal akidah ini seperti itu. Yeah. Karena menurut mereka akidah ini usul katanya gitu. Tidak ada toleransi begitu katanya seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah dan Ahi Pak Dian ya. Silakan Ustaz, 2 pertanyaan kita. Iya, pertanyaan Bu Endah tadi biasanya kita akan mempertimbangkan mazhab lain itu dalam keadaan darurat ya, biasanya. Nih, tadi itu makanya contohnya juga tadi itu macet misalkan ataupun tawaf bersentuhan. Ya. Tapi asal mazhab kita itu kita pegang dulu. Baru dalam keadaan darurat kita akan mempertimbangkan ada nggak mazhab lain yang memberikan jalan keluar kepada kedaruratan kita. Sebenarnya begini, hatta di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, ya kan? Kan kita tadi mazhabnya Syafi'i kan, kita di Indonesia gitu. Hatta dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, kaidah usulnya itu masih sama dengan mazhab lain, yaitu ad-darurah tubihul mahdzurat.
keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Ya, ataupun al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu kaidah lain. Sama di Syafi'i pun ada. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Artinya keadaan yang sempit itu melahirkan hukum yang lebih ringan. Itu ada, ya. Idza dhayyaqal amr ittasa'a. Itu kaidah yang lain juga. Apabila urusan itu menjadi strict, menjadi sempit, maka syariah itu memberikan kelonggaran. Itu ada di dalam mazhab Syafi'i juga. Ya kan? Maka berdasarkan kepada usul ini, ya saatnya kita betul-betul dalam keadaan darurat. Ya kan? Nah, maka dibolehkan kita mengikuti mazhab yang lain. Ya kan? Dalam keadaan yang darurat tadi kan, untuk menutupi kedaruratan tadi, tidak ada salahnya. Ya, nah yang tidak boleh dan tidak digalakkan ini yang nggak ada masalah apa-apa, misalkan nggak disiplin, ya. Nah itu harus ada alasannya dulu, ya. Baru kita mempertimbangkan masalah. Jadi itu tidak salah karena secara usulnya itu masih lagi di dalam mazhab kita. Tinggal lagi furu'nya itu yang berbeda. Ya ini menyatakan harus sekian marhalah misalnya baru bisa dijamak, ya. Ya ini lebih seperti mazhab ibadi itu jarak sedikit aja udah dijamak mereka, ya kan. Ya. So jadi mereka masing-masing punya dalil itu, ya. Masing-masing punya dalil, punya alasan. Tinggal lagi tidak di dalam mazhab kita. Kita tidak menggunakan dalil itu dalam mazhab kita. So kalau kita dalam keadaan yang strict, dalam keadaan yang tadi itu sempit dan darurat, ya. Kemudian kita menggunakan pendapat mazhab lain ya untuk memberikan jalan keluar kita. Kalau tidak kan nanti dia akan menyusahkan hidup kita, ya. Maka dibolehkan seperti itu. Tapi tadi kita bermula dengan disiplin dulu dalam keadaan-keadaan tertentu saja, terutamanya dalam keadaan darurat itu, ya kan, baru kita menggunakan exit strategi kita, ya kan. Baru kita pakai yang itu. Bukan dari awal kita bebas, ya. Nah, bukan dari awal, ya. Kita dari awal itu harus disiplin. Nanti keadaan tuh yang menentukan, ya, apakah kita tidak mengamalkan. Ini terjadi pada Imam Al-Ghazali. Dalam Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya, ketika dia membahas masalah air, beliau sempat memberi komentar. Mazhab Syafi'i ini terlalu strict dalam masalah air, ada air 2 kulah, ada air istimal, ya, dan sebagainya. Itu kan dalam mazhab Syafi'i gitu. Sementara dalam mazhab Maliki tidak seperti itu, ya. Jadi Imam Ghazali sempat memberikan komentar begitu. Dia sepertinya lebih suka kepada pendapat Maliki, ya, dalam masalah itu, ya, dalam masalah tertentu. Karena Imam Syafi'i ini terlalu strict dalam masalah air, ya. Jadi kalau air itu kurang dari 2 kulah dan sudah dipakai, maka air itu tidak lagi tahir wa mutahhir, ya. Tidak boleh lagi digunakan untuk wudhu. Sementara mazhab lain wadah kecil pun masih bisa ini, ya. Nah itu ada komentarnya Imam. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, ya, yang apa namanya, yang terutamanya apabila kita dalam keadaan darurat yang seperti itu, maka tidak ada masalah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, nah ini pertanyaan ini masuk dalam kalam, ya. Ini khilaf sebenarnya. Masalah istiwa itu udah lama, ya. Kita muter-muter di situ aja, ya kan. Masalah istiwa lah, ya. Dan ini sudah dibahas panjang oleh para ulama kita. Istiwa itu sendiri itu nggak bisa diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan, karena istiwa itu banyak maknanya. Allah itu beristiwa di atas aras, sudah. Istiwa itu artinya apa? Kalau diartikan istiwa bersila, salah. Bersemayam, salah. Duduk, salah. Masa Allah bersila di atas aras? Masa Allah bersemayam di atas aras? Masa Allah bersila di atas aras? Allah istiwa di atas, sudah. Gak perlu diterjemahkan. Nah gara-gara kita menerjemahkan ini yang kita berantem nih. Coba nggak diterjemahin, diam kita. So kalau ada isu istiwa itu nggak perlu diterjemahkan istiwa. Istiwa ya istiwa. Ya Allah beristiwa di atas aras. Apa terjemahan istiwa? Nggak perlu diterjemahkan.
Karena istiwa itu banyak maknanya. Ya kan? Ada sesuatu yang nggak bisa kita istiwakan. Tajalli misalnya, tajalli nggak bisa diterjemahkan. Masa Allah nongol di atas gunung? Nggak bisa nongol. Tajalli itu bukan nongol, bukan muncul. Tajalli ya tajalli. Jadi ada istilah-istilah dari kalam ini yang tidak perlu diterjemahkan. Biarkan aja. Nah jadi nasihat saya kalau ada isu tentang istiwa, lebih baik kata istiwa itu tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah, Allah itu beristiwa di atas aras. Sudah, kelas, selesai masalah. Ya. Ya. Dan semuanya beriman bahwasanya Allah itu beristiwa di atas aras. Nah nanti kalau udah diterjemahkan, udah ini itu nanti terjadi perbedaan sudah. Ya, padahal perbedaan itu bukan ini ya, dua-duanya beriman bahwasanya Allah itu beristiwa di atas aras. Ya kan? Tapi apa mana istiwa itu? Nanti ada yang katakan, ada yang menerjemahnya dalam bahasa Arab, istiwa artinya istaula, istiwa artinya istiqrar, istiwa artinya bla 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 bla. Itu sudah terjemahan juga sebenarnya. Enggak perlu diterjemahkan itu. Ya kan? Ya istiwa ya sudah beriman bahwasanya Allah itu beristiwa di atas aras. Apa mana istiwa? Diam sudah. As-su'alu anhu bid'atun. Ya, al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun ya. Jadi menyoal-nyoal tentang makna istiwa itu enggak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Sudah diam. Ya kan? Nah, begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di dalam masalah-masalah seperti itu memang akan ada perbedaan. Ya. Dalam menghuraikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memang akan melahirkan perbedaan. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwasannya ulama kita itu niatnya adalah mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ulama kita itu yang ingin merendahkan Allah. Dari dua kubu yang berbeda ini, masing-masingnya ingin tetap mentanzihkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Membedakan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Ya. Baik yang menafsirkan istiwa itu ya dengan tafsiran A ataupun istiwa itu dengan tafsiran B, tetapi usulnya itu adalah mereka mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi karena kalam kita ini terbatas. Nah, keterbatasan kalam itulah yang melahirkan perbedaan. Memang kalam ini dia bisa melahirkan ini ya, bisa melahirkan efek. Ya. Makanya dulu ulama salaf itu tidak berkalam. Betul itu ulama salaf tidak berkalam. Tapi kenapa akhirnya ilmu kalam itu berkembang? Karena sudah waktunya umat itu memerlukan jawaban-jawaban kalam. Kalau tidak justru makin rusak. Karena banyak orang di luar Islam masuk, orang Hindu masuk Islam, orang Kristen masuk Islam, ya, orang Yahudi masuk Islam. Mereka bertanya tentang konsep Tuhan kita. Masa didiemin pertanyaannya? Harus dijawab. Ya, dan jawaban itu harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Maka dijawablah oleh ulama khalaf itu dengan menggunakan kalam mereka. Jadi Imam Asy'ari itu sebenarnya ingin membela ahlu sunnah dengan menggunakan kalam. Ya, Imam Asy'ari itu ingin membela Imam Ahmad dengan menggunakan kalam. Jadi ketika Imam Ahmad itu disiksa oleh Mu'tazilah, ya, Imam Ahmad itu belum mampu berhujah dengan kalam. Imam Ahmad itu hanya mempertahankan kebenaran akidah Ahlussunnah itu dengan dirinya, dengan jiwanya. Tapi dengan kalam Imam Ahmad, Mu'tazilah masih lagi kuat. 100 tahun kemudian Imam Ahmad kan wafat tahun 241. Nah, Imam Asy'ari nanti muncul tahun 300, wafat tahun 330 sekian, 100 tahun ya dari Imam Ahmad itu. Baru dia berhasil meredam dan mendiamkan
kalam-kalamnya Mu'tazilah. Karena Imam Asy'ari punya pengalaman dalam Mu'tazilah. Jadi niatnya itu ingin membela Imam Ahmad, membela Ahlussunnah, ya. Tapi bukan dengan diam, tetapi dengan kalam. Itulah jalan yang diambil oleh Imam Asy'ari. Ya, dan begitu kalam Imam Asy'ari ini dimunculkan, diterima itu oleh seluruh dunia Islam. Diterima oleh mazhab Maliki, diterima oleh mazhab Syafi'i, termasuk diterima oleh mazhab Hambali. Ya. Walaupun mazhab Hambali nanti punya mazhab sendiri dalam kalamnya. Dan mazhab Hanafi punya mazhab sendiri dalam kalamnya, yaitu Maturidi. Ya, Imam Maturidi nanti muncul di Samarkand. Nah, Imam Asy'ari muncul di Baghdad, dan Baghdad waktu itu center of civilization, sehingga akhirnya nama dia itu lebih cepat muncul karena Imam Asy'ari itu betul-betul di tengah pusat peradaban dunia waktu itu di Baghdad. Ya, sementara Imam Maturidi, Abu Mansur Maturidi agak jauh, agak terpinggir, tapi dua-duanya memiliki konsep yang sama. Ya, dan mereka terpaksa harus melawan pemikiran-pemikiran liberal waktu itu, ya, dengan kalam, nggak bisa diam lagi. Kalau diam hancur umat. Kalau nggak ada Imam Asy'ari gitu udah jadi Mu'tazilah nih semua nih, ya. Dengan Imam Asy'ari itu akhirnya terselamat kembali, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan kalamnya Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari itu membela Ahlussunnah itu dengan kalamnya. Dan itu sudah diperlukan waktu itu. Yang mana kalam itu belum diperlukan di zaman sahabat. Ya, karena belum ada masalahnya. Ya. So, jadi begitu sejarah ilmu kalam itu begitu. Ya. Nah, ini. So, begitu jawaban ringkas saya, ya. Kalau ada pertanyaan Mas siapa tadi? Kang Dia ya dari Bogor. Ya, jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sepertinya kita selesai ya. Atau satu pertanyaan terakhir? Satu pertanyaan terakhir boleh? Ikhwan banyak, dari Ahwat satu lagi, baru satu orang. Ada Ahwat? Sepertinya sudah pengen sarapan nih Ahwat. Ya, dari Ikhwan, tadi siapa duluan? Tadi sepertinya ini dulu. Mohon maaf ya. Satu pertanyaan terakhir. Silakan, mohon. Disebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas dari Soreang. Kita punya namanya Komunitas Dakwah Kabupaten Bandung, Ustadz. Dalam realita dakwah kita melihat banyak organisasi, Ustadz, baik itu Persis, Muhammadiyah, NU, baik itu yang tercatat dan tidak tercatat di dalam negara. Ada juga torekot Ustadz yang memunculkan amalan khusus, amalan khas setiap tarekat atau organisasi sendiri. Itu mungkin untuk umat yang awam, mungkin tidak mengaji pemikiran seperti ini akan bingung. Yang nanti akan ini mazhab mana gitu Ustaz. Jadi bingung gitu kan. Apakah ini yang lurus atau mungkin yang menyimpang. Dan satu lagi mungkin yang ada amalan khas khusus di satu organisasi. Kata Ustaz tadi bilang di negara ada mungkin mazhab satu, kita mungkin di masjidnya beda-beda mazhab gitu Ustaz. Masjid ini masjidnya beda. Baik di organisasi beda amalan. Itu Ustaz cara menyikapinya gimana Ustaz? Supaya warga itu, umat itu lebih legowo terhadap perbedaan yang ada. Karena itu sangat banyak sekali perbedaannya Ustaz. Gitu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, langsung saja. Iya. Kalau organisasi-organisasi besar di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, ya Al-Wasliyah, apalagi itu memang tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Itu udah ini. Kalau organisasi ya di Indonesia khususnya itu udah nggak ada masalah, ya, dan kita nggak perlu mempermasalahkan hal itu, ya kan? Nah cuman yang resiko nih yang baru-baru nih ini harus dites dulu ya. Kalau yang lama-lama
yang sudah ini ya, sudah kita udah tahu itu ya, itu nggak ada masalah. Ya kan? Jadi sikap kita ya inilah bertoleransi lah kita. Perbedaan itu perbedaan yang furu. Ya, makanya di masjid juga ya kan, kita juga nggak perlu mempertajam isu itu ya kan. Ya, begitu. Kalau toriko kita juga sudah ada persatuan di Indonesia ya. Semua toriko-toriko yang Mu'tabaroh itu ada rekodnya di Indonesia, dicatat, ada persatuannya, dipimpin oleh Habib Lutfi kan. Ya, jadi itu pun ada ininya juga. So jadi kalau seandainya perbedaannya tidak mencolok, dan tadi itu kembali kepada tadi itu yang usul tadi kan, kalau dia tidak keluar dari yang usul, tidak keluar dari ijma, tidak keluar dari yang muhkamat, itu adalah perbedaan yang dibenarkan. Ya, sebab perbedaan ini walaupun nanti statusnya itu tidak sama ya, statusnya itu tidak sama. Ada yang lebih tepat, ada yang kurang tepat. Nah, itu masing-masing punya inilah. Kita ada toleransi. Makanya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan qauli shawab yahtamilul khata wa qaulu ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapat aku ini kan Imam Syafi'i, mazhab aku ini tepat, tapi mungkin ada salahnya. Dan pendapat orang lain itu kurang tepat, salah, tapi mungkin ya bisa juga tepat. Nah, kalau masing-masing kita punya sikap toleransi seperti itu aman. Boleh saja kita mengatakan organisasi aku, ya, pegangan aku nih lebih tepat, orang lain tuh kurang tepat. Orang lain pun boleh aja begitu. Itu nggak kenapa. Ya, asalkan kita jangan menjadikan hak dan batil perbedaan itu. Aku nih hak, yang lain batil. Nah, yang sana juga mengatakan dia hak, batil. Enggak. Perbedaan kita itu ada dua level tuh kan, ada level hak dan batil, ada level khoto dan sawab. Nah, kalau hak dan batil itu kita dengan agama lain ya, dengan ateis, dengan komunis, ya, itu hak dan batil. Tapi kalau sesama umat Islam ini bukan hak dan batil. Ya, itu adalah khoto dan sawab. Ya, perbedaan ranting lah. Ya, perbedaan ranting. Ya, jadi kita belajar bertasamuh. Apalagi sekarang kita sudah global. Ya kan? Udah global betul sekarang. Kita sudah bisa menerima perbedaan-perbedaan yang beragam bahkan dalam kehidupan global. Dan umat Islam itu udah diajar untuk bertasamuh begitu. Ya kan? Jadi seperti itulah ya sikap kita, terutama dalam hal yang furu. Coba kita kaji pada hal-hal yang lebih usul lagi. Ya, jadi selama ini banyak kajian kita itu yang ranting ya. Kalau kita mengkaji yang lebih usul, itu mungkin akan lebih banyak manfaatnya. Ya, sehingga kita bisa memahami hulu dan hilirnya ya, usul dan juga furu'nya. Ya, jadi itu saja ya jawaban saya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Demikian pertanyaan terakhir yang telah disampaikan. Mungkin ada kesimpulan Ustadz, ihtitam sedikit, Ya. 1 menit atau 2 menit untuk menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Jadi kembali kepada judul yang saya tadi, ya, pemikiran bermadzhab itu adalah merupakan pemikiran yang berstruktur. Jadi message saya adalah ya, kita harus menghormati orang yang bermadzhab. Ya, justru orang yang bermadzhab itu dia pengen disiplin berpikirnya. Nah, kalau kita sendiri memilih tidak bermadzhab, ya kan? Ya silakan, tetapi kita jangan menyalahkan orang yang bermadzhab karena justru orang yang bermadzhab itu dia disiplin berpikirnya. Dan dia lebih aman dibandingkan dengan kita yang tidak bermadzhab yang punya resiko kemana-mana gitu berpikirnya, ya. Dan umat kita dahulu ketika mereka menguasai peradaban itu adalah umat yang bermazhab. Udah ada mazhab dulu, ada yang ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut mazhab Maliki. Dengan begitu akhirnya pikiran mereka itu terfokus, ya, tidak mudah dikecoh sesama sendiri dan juga oleh musuh-musuhnya.
Maka oleh sebab itu kalau kita ingin membangun kembali peradaban Islam, kita harus mengikuti jejak ya umat kita yang dahulu begitu. Ya kan? Jangan mudah gitu untuk diadu domba sama kita dengan sebabnya perbedaan mazhab.